Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para jamaah Masjid Al-Hikam yang berbahagia, khususnya guru saya Al-Ustaz Profesor Dr. Dindin Ridwanuddin. Insyaallah hanya nunggu waktu saja. Alhamdulillah, pada hari ini kita insyaallah tarawih yang ke berapa ini? Bingung kan? 11 atau 12 gitu. Ya, yang paling banyak pahalanya yang 12. Karena 12 kan. Kalau yang 11 kan baru 11. Jadi kita sekarang memang perbedaan itu semakin indah ya. Dengan perbedaan itu bukan menjadi masalah, tapi malah indah. Jadi misalnya yang puasanya hari Kamis, kita bilang yang Rabu itu pahalanya lebih besar. Iya kan? Daripada Rabu itu enggak bagus, enggak bisa begitu. Atau yang Kamis tidak bagus, enggak bisa begitu. Jadi dengan perbedaan itu kita semakin terlihat menjadi muslim yang semakin betul-betul berpuasa. Karena mukmin yang berpuasa itu adalah mukmin yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dia berpuasa tetapi mencela sesama. Tidak mungkin dia berpuasanya bagus kalau dia menganggap dia lebih hebat. Bahkan mukmin yang sesungguhnya itu orang yang buruk pun, ketika melihat orang yang tidak baik pun dia merasa jangan-jangan dia lebih buruk dari dia. Gitu ya? Pernah nggak kita berpikir gitu? Ada orang tidak puasa, tapi kita berpikir jangan-jangan sebetulnya saya lebih buruk dari dia. Itu ya. Oleh karena itu malam ini Pak Ustadz, saya mau coba ambil judul puasa dan kedekatan ilahi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, orang yang beriman, yang tidak beriman tidak haid, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Kita harusnya bertafakur, apakah meskipun kita ini berpuasa, kita ini orang beriman atau non beriman? Kita kadang-kadang harus merenung, kita ini beriman atau ngaku-ngaku, gitu ya. Kalau ngaku iya ya, tapi kalau beriman betulan, kita tanya lagi. Karena misalnya ada ciri-ciri orang yang beriman itu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Kita ini betul nggak kalau ada asma Allah disebut bergetar? Kalau listrik bunyi di rumah bergetar nggak? Bergetar. Waduh, ini harus bayar nih, harus beli token. Tapi Allah disebut, azan berkumandang, kita bergetar nggak? Wah, jangan-jangan enggak. Jangan-jangan sedikit, gitu ya. Nah, jadi kalau belum bergetar, jangan-jangan kita ini baru ngaku. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibaca ayat-ayat Allah, bertambah imannya.
Jadi imannya makin kokoh kalau dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia bertawakal hanya kepada Tuhannya. Nah, jangan-jangan kita ini tidak bertawakal kepada Allah, tapi kadang-kadang bertawakal kepada uang, saldo ya. Termasuk GoPay ya. Ini GoPay-nya berapa, tenang kalau udah banyak kan. Kita lebih bertawakal kepada HP dan lain sebagainya ya. Ini kadang-kadang kita ini harus merenung. Belum lagi ayat-ayat lain, misalnya innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Summa lam yartabu, kemudian dia tidak pernah ragu. Ini kita pernah ragu enggak? Nah, pernah ragu enggak? Kalau ditawarin uang 10M, pindah syahadatnya, berani enggak? Itu di kolong-kolong jembatan tuh dikasih bukan Indomie, apa namanya? Mie instan, dikasih mie instan aja bisa pindah. Kalau kita mungkin enggak ya. Tapi khawatirnya kalau dikasih jabatan lain lagi tuh. Nah, ini dapat menteri, jadi menteri. Gimana? Jangan kok ya. Kemudian wajahadu bi amwalihim, mereka berjihad dengan harta mereka. Ya, hartanya dijadikan jihad. Misalnya untuk zakat, untuk sedekah, untuk infak, untuk wakaf. Fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa anfusihim, dan dengan diri-diri mereka, dan dengan nyawa-nyawa mereka, jiwa-jiwa mereka. Nah, ini kadang-kadang kita merenung ya. Jangan-jangan iman kita ini baru ngaku. Gitu ya. Baru ngaku. Oleh karena itu maka kita diwajibkan berpuasa. Nah, puasa ini adalah salah satu ibadah yang diwajibkan kepada orang yang beriman, sekaligus agar orang yang beriman itu semakin beriman kepada Allah. Itu. Maka Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang yakin. Ahli tafsir menyebut yakin di situ adalah kematian. Karena kalau orang itu meninggal baru dia beriman sesungguhnya. Kalau masih hidup kan bisa aja dia ada ragu-ragu, bisa aja kan. Tapi kalau seorang meninggal itu kan kelihatan mana surga, mana neraka, mana amal baik, mana amal buruk. Karena kalau kita masih hidup, lah itu yang rajin sholat, yang gak rajin sholat sama aja rezekinya. Bahkan kalau lihat konglo Indonesia itu rata-rata banyaknya ya tidak muslim, nah gitu ya. Itu yang membuat ragu dan lain sebagainya ya. Oleh karena itu para ahli sufi misalnya menyebut az-zuhdu fid dunya wal ihtimam birruh an tariqis siyam. Ini puasa ini salah satu cara untuk zuhud terhadap dunia. Ini mengelola hati agar zuhud. Zuhud itu artinya menjaga dari dunia. Tapi bukan berarti kita tidak punya dunia. Bukan berarti kita jangan punya harta, tapi harta itu betul-betul digunakan untuk kepentingan beribadah kepada Allah. Kita punya harta agar ibadahnya tenang. Karena kalau tidak punya harta, ibadahnya nggak tenang. Kita punya harta agar puasanya tenang. Kalau nggak punya harta, mau buka aja bingung. Mau buka apa, gitu ya. Tapi dengan harta itu kita menjadi tenang. Tapi jangan sampai jadi hamba dunia. Karena Allah menyatakan wabal hayatud dunya illa lahun wa la'ib. Innamal hayatud dunya
lahun wala, kehidupan mendunia, bukan kehidupan di dunia, kehidupan mendunia, kehidupan yang hanya berorientasi dunia adalah permainan dan senda gurau. Nah, ini katanya puasa ini adalah salah satu cara untuk kita belajar zuhud. Apa buktinya? Nasi halal enggak? Halal. Tapi siang hari walaupun halal kita tidak dekati. Halalnya jadi maghrib, ya. Minum halal, halal tapi jadi haram kalau siang hari. Baru boleh minum maghrib. Istri kita halal nggak? Halal, haram kalau siang hari. Baru halal setelah taraweh, jangan setelah maghrib. Kalau maghrib nanti nggak keburu taraweh gitu. Wal ihtimam birruh, dan mementingkan roh atau jiwa. Jadi puasa itu sebetulnya ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita ini zuhud terhadap dunia dan kita ini mengolah jiwa kita. Wal ihtimam birruh, karena dengan puasa itu yu'allimun nafsa as-sabr wat taqwa. Puasa mengajarkan kita sabar dan takwa. Bayangkan, puasa ini luar biasa. Kalau kita tidak beriman itu gampang sekali berbuka, ya kan? Nah, sekarang warung-warung itu buka sekarang. Walaupun ditutup itu buka. Ya, kalau kita nggak sabar tinggal masuk aja, nggak ada yang tahu. Nah, Pak DKI nggak tahu ini kita puasa apa enggak, ya. Maka kita itu diajarkan bersabar di dalam puasa. Yang kedua, takwa. Jadi dengan adanya puasa kita diajarkan untuk takwa. Takwa itu apa? Kalau baca ayat lain misalnya takwa itu adalah alladzina wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Itu orang-orang yang berinfak dalam keadaan sempit dan lapang. Kemarin ada guru kita menyampaikan di situ maknanya juga berinfak kepada orang yang dibenci sekalipun, gitu. Bisa nggak kita ngasih takjil kepada tetangga yang nyebelin pun kasih? Jangan hanya ngasih kepada yang pro, gitu ya. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Kita menjadi orang yang menahan amarah. Bagaimana tidak? Karena orang yang berpuasa itu pasti ketika dia akan marah dia ingat, wah ini berpuasa. Wal 'afina 'anil nas, dan dia memaafkan orang lain. Jadi apapun yang dilakukan orang lain dia berusaha untuk ikhlas, berusaha untuk memaafkan. Jadi sebetulnya kalau lihat la'allakum tattaqun, jelas sekali bahwa target daripada ibadah puasa itu adalah bagaimana kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ahli sufi ya, wasyam laisa mujarrad imtina anit ta'am wasyarab. Puasa bukan hanya lapar dan dahaga, bal huwa sirajul qalb wa nur lirruh yahdina ila maqamil qarab minallah. Tapi puasa adalah siraj, cahaya bagi hati, wa nur lirruh, cahaya bagi jiwa yang menjadikan kita sampai kepada derajat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini masih ada 2/3 lagi ya. Kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kenikmatan terhebat itu ketika dekat dengan Allah. Kalau nikmat yang lain itu sangat terbatas. Makan, kalau udah kenyang gak nikmat lagi kan? Gaji, kalau udah lewat udah gak nikmat lagi. Gaji tring bunyi, udah lewat hilang lagi. Tapi dekat dengan Allah adalah nikmat yang sesungguhnya.
Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.